Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Saya harapkan, dan jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Firman Mubin Abadi, dalam pembelajaran IPS kelas 9. Kali ini kita akan membahas masa-masa kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada masa tahun 1945 sampai dengan masa tahun 1950. Dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan berbagai peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian juga bisa menguraikan kronologi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bisa mendeskripsikan bagaimana usaha bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya silakan kita ikuti video berikut ini. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, video yang kalian saksikan tadi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia merdeka pada saat negara-negara di dunia sedang mengalami perang dunia kedua, dan Jepang pada saat itu merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam perang dunia kedua dan bisa menguasai negara-negara di Asia Pasifik. Pada saat itu pula Jepang sudah mulai terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Kemudian untuk meraih simpati bangsa Indonesia supaya bisa membela negara Jepang, Perdana Menteri Koiso, yaitu Perdana Menteri Jepang, memberikan janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Jenderal Kumakichi Harada dengan mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, anggota BPUPKI ini terdiri dari 63 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Dikukuhkan pada tanggal 29 April 1945. Ditunjuk selaku Ketua BPUPKI yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Adapun tugas BPUPKI yang menjadi tugas utamanya adalah menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI selama dibentuk ini mengalami 2 kali masa persidangan. Sidang yang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tema bahasan utamanya adalah membahas konsep dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang yang kedua ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 11 Juli 1945
dengan tema bahasan sidang yaitu rancangan undang-undang dasar meliputi bentuk negara, warganegaraan, wilayah negara, kemudian pembelaan negara, ekonomi dan keuangan, serta pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Dalam sidang BPUPK yang pertama membahas konsep dasar negara Indonesia, ada 3 tokoh yang mengemukakan konsep dasar negara untuk Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ia mengemukakan atau menyampaikan konsep dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada hari yang kedua, yaitu tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo juga mengemukakan konsep dasar negara atau mengusulkan konsep dasar negara Indonesia, sama berisi 5 sila juga. Yang pertama adalah persatuan, kemudian yang kedua kekeluargaan, lalu yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan. Pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan konsep dasar negara Indonesia, sama juga terdiri dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan, lalu yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan Insinyur Soekarno atas usul temannya yang seorang ahli bahasa memberi nama konsep dasar negara yang beliau sampaikan, diberi nama Pancasila. Itulah kenapa kita pada tanggal 1 Juni 1945 memperingati bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang BPUPKI memasuki masa reses atau masa istirahat, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk membahas lebih dalam usulan-usulan konsep dasar negara yang disampaikan oleh peserta BPUPKI. Nah, Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, lalu Mr. A.A. Maramis, kemudian 4 Abigusno Cokro Suyoso, kemudian Kahar Muzakir, lalu Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, kemudian Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin. Nah, pertemuan ini dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jakarta Charter ini terdiri dari 5 sila, ya, 5 sila sebagai cikal bakal dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang terdiri pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dimulailah sidang BPUPK yang kedua, dengan agenda sidang adalah membahas rancangan undang-undang dasar yang terdiri dari
pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara yaitu negara kesatuan, lalu bendera nasional berwarna merah putih atau sang merah putih, kemudian bentuk pemerintahan yaitu republik, lalu menetapkan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah dua sidang ini dilalui, maka BPUPKI dianggap selesai menjalankan sidangnya, menjalankan tugasnya. Kemudian BPUPKI menyerahkan semua hasil tugasnya pada Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi tentara Jepang di Jawa pada saat itu. Kemudian selanjutnya BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, tugas BPUPKI kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya PPKI. Nah, Jenderal Terauchi pada tanggal 7 Agustus 1945 menyetujui dibentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama tentang masa kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas buat kalian di rumah, silakan yang pertama sebutkan nilai-nilai karakter yang bisa kita ambil dalam peristiwa penyusunan dasar negara Indonesia. Kemudian apa pentingnya bagi bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Silakan tugas ditulis di selembar kertas, kemudian dikirimkan via WhatsApp seperti biasanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya, kurang lebihnya sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.